Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Sabtu sekitar jam 7:15 dan gua kembali ke kota Jogja. Sebuah kota yang sangat menyenangkan untuk gue, sekaligus sangat kaya dengan tradisi dan filosofi. Dan salah satu diantaranya adalah Sumbu Filosofi Kota Jogja yang hari ini akan gue mampirin. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Salah satu filosofi yang paling kental di Jogja adalah mengenai perjalanan hidup manusia yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, yaitu perjalanan manusia dari lahir hingga menuju kembali kepada Sang Pencipta. Dan salah satu yang mewakili itu adalah ini guys, ini adalah Tugu Jogja yang dikenal juga sebagai Tugu Palputih dan Tugu Golong Gilik, yang aslinya dibangun tahun 1758. Dulu tingginya 25 meter ya guys, dan bentuknya itu sebenarnya ada bulatan oval di atasnya dengan 7 pilar vertikal, makanya disebut dengan Golong Gilik, dan mengambil bentuk lingga ya, jadi mensimbolisasikan kedewasaan manusia. Dan dari sini tubuh tersebut mengarah ke arah keraton yang merupakan filsafat Paraning Dumadi, yaitu kembalinya manusia kepada Sang Pencipta. Ini hari Sabtu pagi ramai ya guys, banyak yang olahraga pagi di sini. Dan ini adalah areal view-nya. Jadi dibangun tahun 1756 dan sempat hancur karena gempa bumi di tahun 1867 dan dibangun kembali pada tahun 1889. Namun saat dibangun kembali itu berubah bentuk ya guys, karena campur tangan pihak pemerintah kolonial juga yang ingin menggantikan simbol-simbol Keraton Jogja. Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. Dan di salah satu pojokan Tugu Jogja dibuat taman ya guys. Dan di sini ada maketnya nih, miniaturnya, yang menjelaskan mengenai Tugu Filosofi Kota Jogja. Yang paling utara itu adalah Tugu Jogja, atau juga dikenal dengan Tugu Palputih dan Tugu Golong Gilik. Dan lurus ke selatan ada Keraton Jogja di tengah-tengah. Itu ada 4 pojok benteng. Dan perjalanan dari utara ke keraton itu yang mewakili filosofi Paraning Dumadi. Sedangkan dari keraton Jogja ke arah selatan itu ada panggung Kerapiak. Dan perjalanan dari selatan ke keraton itu memiliki arti
Sangkaning Dumadi. Dan kalau disambung jadi Sangkan Paraning Dumadi, yang menjadi salah satu filosofi penting di kota Jogja. Ini areal view-nya. Hari ini agak mendung ya guys. Tadi pagi juga masih sempat gerimis. Dan mari kita mengunjungi titik-titik simpul dari sumbu filosofi kota Jogja berikutnya. So let's go. Dan dalam perjalanannya, pemerintah kolonial selalu ingin mengganggu nilai-nilai filosofis dari kota Jogja ya guys. Dan salah satunya adalah saat pembangunan rel kereta, dan jalur rel ini membentang dari barat ke timur dan memotong tumbuh-tumbuh filosofis yang membentang dari utara ke selatan guys. Dan dari situ langsung kita ketemu dengan stasiun Tugu, dan di depan ini sudah Jalan Malioboro guys. Pagi-pagi udah rame ya turisnya guys. Ini adalah suasana Malioboro di Sabtu pagi. Mendung-mendung dikit guys. Dan tempat berikutnya yang sekaligus menjadi simpul utama dari sumbu filosofis adalah Keraton Jogja guys. Dan sekarang gua ada di sisi utara dari keraton, dan di sini tampak itu ya alun-alun lor, atau juga disebut dengan alun-alun utara Keraton Jogja. Dan kita mendekati akses pintu masuk keraton yang diizinkan untuk turis ya guys. Pagi Pak. Dan ini adalah akses pintu masuknya. Ini di sisi utara komplek keraton guys. Ini adalah akses pintu masuk untuk turis yang ingin berkunjung ke Keraton Jogja. Di keraton ini dirancang oleh Hamengkubuwono I yang juga dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi, yang setelah perjanjian Giyanti Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Hadingrat. Dan iya Pak. Oh iya, makasih ya Bu.
gue nggak berani ke sana aja kayaknya. Jadi kita muter lagi. Jadi komplek Kraton Jogja itu dikelilingi oleh dinding benteng yang disebut dinding Baluwerti, yang belakangan baru saja selesai dipugar ya guys. Jadi bentuknya udah kembali dan sekarang sungguh filosofis kota Jogja itu sudah diakui sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO, dan sebagai bagiannya pun dinding keraton pun juga ikut dipugar ya guys. Jadi gua akan foto-foto dulu dan nanti gua lagi. So let's go. Dan seperti halnya di sisi utara keraton yang terdapat alun-alun lor atau alun-alun utara, ini kita di sisi selatan pun juga terdapat alun-alun kidul atau alun-alun selatan, dan di sini terdapat bangunan Siti Inggil. Jadi kalau alun-alun kidul ini Sasono Hinggil di abad. Di alun-alun kidul ini lebih rame ya guys buat olahraga pagi karena bisa muter tanpa terganggu. Dan di dalam area keraton itu dapat sebuah lampu yang merupakan simbolisasi dari Sang Pencipta, dan konon kabarnya lampu tersebut belum pernah mati semenjak zaman Hamengkubuwono yang pertama. Jadi sudah lebih dari 270 tahun guys. Dan dari sisi selatan keraton, di sini ada aksesnya ke lanjut ke arah selatan. Dan kayaknya gue salah. Oh, ditutup guys. Misi pak. Misi pak. Wih, kelemam. Nah, di sini terdapat Lengkung Gading yang pada tahun ini ditutup ya guys karena kondisinya sudah mulai retak. Dan ini adalah bagian dari dinding benteng Baluwerti yang sekarang sudah dipugar penuh mengelilingi kawasan keraton yang luasnya sekitar 144 hektar, dan di dalamnya terdapat komplek keraton dan tempat tinggal kebanyakan para abdi dalam ya guys. Sayang ini memang harus diperbaiki. Oke, gue akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. Karena Lengkung Gading tidak bisa dilalui, jadi gue harus tadi jalan menyusuri sisi dalam benteng untuk tiba di bagian luar Lengkung Gading guys. Yang juga dikenal dengan Lengkung Nirboyo, yang artinya tidak ada bahaya.
sayangnya ditutup-tutupin ya guys, jadi agak susah foto-foto. Dan komplek Keraton Jogja ini memiliki 4 pojok benteng dan 5 buah pelengkung yang berfungsi sebagai gerbang masuk ya guys. Dan dari sini gua akan lanjut ke arah selatan menuju titik simpul sumbu filosofis berikutnya. So let's go. Dan titik simpul penting berikutnya terletak di selatan Keraton Jogja adalah Panggung Kerapiak yang juga disebut sebagai Kandang Menjangan, dibangun oleh Pangeran Mangkubumi tahun 1756 guys, yang dipergunakan sebagai tempat observasi saat raja saat itu Hamengkubuwono I melihat prajuritnya yang berburu ya, karena jangan lupa saat itu saat Keraton Yogyakarta dibangun, Pangeran Mangkubumi bebat alas Mentaok. Jadi sepertinya hampir dipastikan daerah sini dulu masih hutan guys. Jadi ini mengambil bentuk yoni. Jadi kalau di keraton itu selalu ada simbol lingga dan yoni ya. Jadi yang memiliki arti kesuburan. Dan dari Panggung Kerapiak ini kalau berjalan ke arah utara itu filosofinya adalah Sangkaning Dumadi, yang artinya perjalanan manusia dari lahir hingga mencari eksistensi. Dan dalamnya kayak gini guys. Dalamnya itu kosong, tapi somehow sekarang ada kursi yang ditaruh di tengah-tengah ruangan. Coba kita lihat sisi ruangan lainnya. Oh, kosong juga ya guys. Jadi selain sumbu imajiner ini, selain sumbu filosofis yang dimiliki kota Jogja, juga ada sumbu imajiner yang berawal dari Pantai Parangkusumo di sisi selatan yang posisinya relatif rendah, hingga ke Gunung Merapi di sisi utara yang posisinya tinggi. Jadi menandakan perjalanan manusia dari lahir hingga kembali menuju Sang Pencipta. Jadi kaya banget ya simbolisasi yang terdapat di kota Jogja ini. Nah, ini sisi mana nih? Sisi barat guys. Itu kursinya. Kaya banget tradisi-tradisinya, dan juga banyak bangunan-bangunan tua yang dibangun dari tahun 1700-an. Dan sekarang gua akan lanjut cari bakmi. So let's go.
Oke, sekarang gua masih di Jogja. Ini agak di sisi baratnya ya. Dan gua sini mau nyobain mie ayam Bangka spesial Pak Harun. Tepatnya nyantai guys. Ini kondisinya jam 9.20 ya. Dan gua naik Brompton. Gua akan pesan dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesen ini mie ayam pangsit guys. Harganya amazingly cuma 15.000. Ini isinya, mie halus ya guys. Mie tipis. Porsinya sih nggak terlalu banyak, tapi mengingat harga 15.000, reasonable ya. Terus ada tauge gorengnya banyak dan ada ayam cincang. Nasi sayurnya juga lumayan guys, dan di dalam pangsit kuahnya ini masih ada berapa di pangsitnya? Ada dua potong pangsit, potongan wortel besar, dan daun-daunnya juga lebih gede guys. Coba dulu kuahnya. Jadi kuahnya agak manis karena wortel ya guys. Rasa agak asin kayak kuah sop sebenarnya. Berapa? Satu dua? Satu aja? Ya. Ini yang agak tipis-tipis gini guys. Guys. Ada wangi-wangi minyak goreng putih, sedikit manis, dan mie-nya itu dimakannya agak lembut ya guys. Kayaknya gua perlu tekan asin sedikit untuk ngebalance. Oke. Sekarang kita aduk, karena gue pribadi lebih prefer ke jenis mie yang asin sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau ke Bandung tetap harus makan mie amin ya. Dan setelah sambal dan ikan asin, sambal pedas guys. Kayaknya gua ngasihnya kebanyakan kali ya. Tapi jadi balance, ada asinnya dan ada manisnya. Tapi minyak bawang putihnya masih medok ya guys. Lumayan. Dan by the way ini mie halal, jadi don't expect gurih-gurih yang itu di top. Kulit pangsitnya agak tebal tapi masih lembut, dan isiannya sedikit dan agak berasa starchy ya.
Kayaknya lebih banyak tepungnya daripada dagingnya guys. Oke, makan gue udah habis, gue akan balik dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan guys. Lumayan ya, 15.000 kenyang. Harga Jogja guys. Oke, jadi ini hari pertama gue si Jogja kembali, dan baru 22 kilo karena memang gue santai. Karena besok rencananya gue mau goes ke Solo guys. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.